warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang hamba-Nya yang berada di atas fitrah sesuai dengan ajaran yang dibimbing oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam dan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak lupa mengucapkan asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Dan kita berharap kepada Allah semoga nikmat menjadi muslim ahlu sunnah bisa kita pertahankan sampai akhir hayat. Karena satu kebanggaan yang luar biasa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim ahlu sunnah. Ada seseorang yang berdoa di samping Imam Ahmad. Dia memohon kepada Allah dalam doanya, Allahumma amitna ala Islam. Allahumma amitna ala Islam. Ya Allah, wafatkanlah aku sebagai muslim. Kira-kira menurut Anda doa semacam ini ada yang kurang atau sudah sempurna? Ya Allah, wafatkanlah aku dengan membawa Islam. Masih ada yang kurang atau sudah sempurna? Ada yang kurang enggak? Ya. Minta kepada Allah untuk diwafatkan sebagai muslim. Masih ada yang kurang? Allah berpesan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Allah perintahkan kita untuk menjadi hamba-Nya yang istiqamah, minimal istiqamah sebagai muslim sampai mati. Sehingga orang ini meminta kepada Allah, Allahumma amitna ala Islam. Ya Allah, wafatkanlah aku sebagai muslim. Namun kata Imam Ahmad rahimahullah, doa semacam ini masih perlu tambahan. Sehingga beliau berikan koreksi wa ala sunnah, dan mintalah kepada Allah untuk diwafatkan dalam kondisi sebagai muslim ahlu sunnah. Karena kalau sebatas wafat sebagai muslim, banyak manusia yang mengaku muslim tapi dia bisa jadi punya pemikiran yang menyimpang. Muslim tapi Mu'tazilah, muslim tapi punya pemikiran Khawarij, muslim tapi punya pemikiran yang lainnya. Kita memohon kepada Allah untuk menjadi muslim ahlu sunnah, sehingga kita berdoa kepada Allah, Allahumma amitna ala Islam wa ala sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku sebagai muslim ahlu sunnah. Karena ketika seorang hamba menjadi muslim ahlu sunnah, dia memiliki manhaj yang benar, metode berpikir yang benar dalam beragama, akan sangat mudah bagi dia untuk mengikuti aturan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka telah mendapatkan tarbiyah akidah yang benar selama bertahun-tahun, sehingga ketika mereka mendapatkan hukum apapun yang bisa jadi bertentangan dengan pribadinya, mereka siap untuk menerimanya. Para sahabat Nabi SAW ketika turun wahyu yang mengharamkan kebiasaan yang mereka lakukan sehari-hari, seperti minum khamr, mengharamkan riba, mengharamkan transaksi yang mereka sudah sering lakukan, mereka semuanya mengatakan sami'na wa ata'na. Karena mereka punya akidah yang kuat dan mereka punya manhaj yang benar, sehingga bagi mereka
ketika menerima aturan Allah Subhanahu wa taala adalah diterima pasrah bongkoan, enggak pakai nawar. Kalau Bapak Ibu punya semangat semacam ini, insya Allah mudah bagi kita untuk menerima setiap ilmu yang kita pelajari dalam setiap kajian. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi seorang pedagang muslim yang benar, syarat mutlak yang perlu kita miliki adalah tanamkan akidah yang benar. Seorang pengusaha muslim tidak akan bisa menjadi pengusaha muslim yang sejati, yang bisa mengikuti setiap aturan Allah Subhanahu wa taala ketika akidahnya masih menyimpang, ketika imannya masih rendah, sehingga bisa jadi ada peluang bagi dirinya pada saat dia menerima aturan Allah ternyata bertentangan dengan kepentingan pribadinya, bisa jadi dia menolak. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis dari Bukhari, beliau pernah mengajarkan ayat mufassalah kepada para muridnya. Apa itu ayat mufassal? Surat mufassal atau ayat mufassal adalah surat yang ayatnya pendek-pendek. Dimulai dari surat apa? Al-Hujurat sampai surat An-Nas. Dimulai dari Al-Hujurat sampai An-Nas. Dan mufassal ada 3. Ada tiwal mufassal, wasat mufassal, kisar mufassal. Mufassal yang panjang, mufassal pertengahan, dan mufassal yang pendek. Mufassal yang panjang dari mulai Al-Hujurat sampai Al-Mursalah. Mufassal pertengahan dari mulai An-Naba sampai Wad-Duha. Dan mufassal yang pendek dari mulai apa? Alam Nashrah sampai An-Nas. Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan Al-Quran kepada para muridnya diawali dari Al-Mufassal. Bertahun-tahun beliau mengajarkan Al-Mufassal sampai muridnya ada yang protes. Kenapa kok nggak berpindah ke surat-surat yang panjang? Biar kajiannya lebih keren, biar lebih menarik. Kok cuma surat-surat pendek setiap hari yang dikaji? Kadang kan ada orang merasa meremehkan ilmu karena yang dibahas tafsir juz amma, sudah hafal. Yang dihafalkan kan An-Nas, tapi tafsirnya belum ya. Ketika Aisyah mengajarkan mufassal dikritik semacam ini, dia langsung mengatakan, Inna awwala ma nuzila ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-mufassal. Sesungguhnya ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat mufassal. Surat mufassal. Walau kana awwala ma nuzila la taznu laqalu la nata'u zina. Andaikan yang pertama kali turun adalah ayat yang isinya jangan berbuat zina, tentu mereka akan berkomentar, kami tidak akan meninggalkan zina selamanya. Walau kana awwalu surah nuzila ilaihi la tashrabul khamra laqalu la nata'ul khamra abada. Andaikan ayat yang pertama kali turun adalah ayat yang di situ isinya melarang orang untuk minum khamr, maka mereka akan mengatakan kami tidak akan tinggalkan khamr selamanya. Termasuk ayat yang melarang riba Allah turunkan di akhir dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Mekah riba belum dilarang. Di awal dakwah Madinah sebagian orang masih melakukan riba, dan riba dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir dakwah beliau ketika di Madinah. Karena itulah sebagian ahli tafsir mengatakan bahasanya ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah SAW adalah firman-Nya, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Yang ini Allah sebutkan ketika di ujung Allah membahas masalah riba. Ketika Allah membahas masalah larangan-larangan riba, berikut ancaman-ancamannya. Kemudian Allah katakan, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian kepada kiamat yang nanti kalian akan dikembalikan kepada Allah untuk menghadapi hisab. Kemudian kata Allah, "Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Dan setiap jiwa akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan dan mereka tidak
Kata sebagian dari tafsir, ayat ini turun 9 hari sebelum wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ma'ruf di masyarakat, ayat yang terakhir turun adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Namun ini turun ketika haji wada. Ada yang lebih akhir lagi, yaitu ayat yang tadi kita baca, 9 hari sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Karena itulah hadirin maka Allah Subhanahu Wa Taala masalah ahkam ditaruh di belakang, sementara masalah akidah ditaruh di depan. Ayat mufassalah itu berisi tentang bagaimana penanaman akidah yang benar bagi para kaum muslimin. Karena itulah fondasi sehingga mereka menjadi hamba Allah yang mudah untuk menerima apapun semua yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa lihat bagaimana ketika Allah mengajarkan halal haram dalam Al-Quran. Pada saat Allah mengajarkan halal haram, Allah selalu ingatkan tentang akhirat. Baik, kita lihat misalnya di Juz Amma. Ada 2 surat yang diawali dengan kata wailun. Pertama surat apa? Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Allah mengatakan celakalah bagi orang-orang yang punya penyakit mutaffif, punya penyakit taffif. Siapa mereka? Alladzina idza qalu 'alan nas yastawfun. Kalau dia membeli, mintanya dipenuhi. Pak timbangannya harus pasti pas, tepat, tidak boleh ada yang kurang. Dia ngerti Pak, dia ngerti, jelek, baru dia terima. Wa idza kaluhum, tapi kalau menjual, semangat mereka yukhsirun, suka mengurangi. Allah Subhanahu Wa Taala mencontohkan tentang semangat jual beli. Kalau membeli mintanya dipenuhi, kalau menjual sukanya mengurangi. Allah ingatkan di lanjutan ayat, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka menduga, tidakkah mereka meyakini bahasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Hadirin dimuliakan Allah, secara umum banyak masyarakat kita yang mereka sudah berjuang meninggalkan riba, berjuang meninggalkan harta yang haram, namun motivasinya kebanyakan karena masalah keberkahan harta. Sehingga ada di antara mereka, kenapa Bapak tinggalkan yang haram? Saya khawatir nanti kalau ada harta yang haram Mas, harta saya nggak berkah. Nanti istri uring-uringan, anak sering sakit, hartanya cepat habis, nggak berkah. Saya ingin harta saya berkah, berkembang dengan cara membersihkan semua riba dan harta yang haram. Baik, motivasi ini tidak salah. Sah-sah saja Anda misalnya punya motivasi meninggalkan yang haram biar hartanya semakin berkah. Namun kalau Anda nilai orang yang meninggalkan yang haram dengan motivasi semacam ini, berarti semangatnya apa? Saya tinggalkan sebagian yang haram dari dunia untuk dunia, biar harta saya semakin tambah, biar nanti karir saya semakin meningkat, keluarga saya semuanya nyaman, uang tidak cepat habis dan seterusnya. Itu pikiran sebagian manusia. Sebagai mukmin, kita punya agenda yang lebih tinggi daripada itu. Agenda kita adalah saya tinggalkan yang haram karena saya akan bertemu dengan Allah, dan saya akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita miliki, properti yang saya miliki, kendaraan yang saya miliki, fasilitas yang saya miliki, semuanya akan saya pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya berharap semoga ini semua tidak menjadi sumber masalah bagi saya ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari sisi latar belakang, maka konsekuensi sepahit apapun yang dialami oleh seorang pengusaha muslim, dia akan tetap untuk berjuang meninggalkan yang haram. Berbeda kalau dia meninggalkan yang haram karena motivasi dunia. Bisa jadi ada orang yang meninggalkan yang haram karena motivasi dunia. Ternyata di perjalanannya dia semakin melarat dunianya. Akhirnya dia nggak kuat, balik lagi mengambil yang haram. Cerita real tentang ini banyak sekali hadirin. Saya punya seorang kawan, dia salah satu manajer bank syariah di Jogja ya. Kemudian disekolahkan dan
Ketika itu sudah mulai mengenal ngaji, sering ikut kajian saya di Jogja, sampai akhirnya dia termotivasi untuk resign dari pekerjaannya. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia mengajukan resign, dia masih punya utang yang banyak karena KPR dia belum lunas. Kemudian utang dia ketika dia sekolah harus diganti dengan bayaran 2 kali lipat dan seterusnya. Dia mikir masa depan anaknya, istrinya, belum lagi komentar mertuanya, komentar keluarganya. Akhirnya kita saling memberikan pengaruh. Saya BCI di telinga kanan, keluarganya BCI di telinga kiri, atau mungkin dibalik ya. Pokoknya kita sama-sama BCI ya. Saya berusaha meyakinkan orang ini resign, dan tawakal kepada Allah, insya Allah akan ada yang lebih baik. Tapi keluarganya takut dengan masa depan dirinya, anaknya, mertuanya komentar, orang tuanya komentar. Akhirnya ketika dia menghadapi kondisi yang sangat sulit, keluarganya ada yang sakit, dia nggak punya harta, dia nggak punya tabungan, sampai apa yang terjadi? Balik lagi ke bank. Dan karirnya semakin ditambah. Sekarang sudah di atasnya manajer. Hadirin yang Allah, kalau orang meninggalkan yang haram karena motivasi untuk mendapatkan keberkahan, karena dia hartanya tambah, ketika menghadapi konsekuensi pahit, nanti dia akan balik lagi ke kebiasaan lama. Berbeda dengan mereka yang meninggalkan yang haram karena keyakinan akhirat. Dia tahu bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghisab hartanya. Dia tahu bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan melakukan perhitungan terhadap apa yang dia miliki. Maka apapun konsekuensi pahit yang terjadi, dia tetap maju terus. Karena saya meninggalkan yang haram bukan untuk kepentingan dunia, tapi untuk kepentingan akhirat. Karena itulah hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan dalam masalah halal haram tentang masalah akhirat. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka meyakini bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Anda perhatikan Allah tidak berfirman, hati-hati dengan masalah jual beli yang curang.